Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, yuk kita belajar tentang pendekatan dan strategi bimbingan dan konseling. Perkenalkan, nama saya Jelita Rahayu dengan NIM 2109194. Pendekatan bimbingan dan konseling bagi peserta didik. Yang pertama yaitu pendekatan krisis. Dalam pendekatan krisis, pembimbing menunggu munculnya suatu krisis dan dia bertindak membantu seseorang yang menghadapi krisis itu. Teknik yang digunakan dalam pendekatan ini adalah teknik yang secara pasti dapat mengatasi krisis itu. Contohnya yaitu seorang anak datang mengadu kepada guru sambil menangis karena didorong temannya sehingga tersungkur ke lantai. Pembimbing yang menggunakan pendekatan krisis ini akan meminta anak itu membicarakan penyelesaian masalahnya dengan teman yang mendorong dia ke lantai. Bahkan mungkin pembimbing atau guru tersebut memanggil teman anak itu untuk datang ke kantornya untuk membicarakan penyelesaian masalah itu. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan remedial. Di dalam pendekatan remedial, guru akan memfokuskan bantuannya kepada upaya menyembuhkan atau memperbaiki kelemahan-kelemahan yang tampak. Tujuan bantuan dari pendekatan ini ialah menghindarkan terjadinya krisis yang mungkin terjadi. Berbagai strategi bisa digunakan seperti mengajarkan seperti keterampilan belajar, membaca, merangkum, menyimak, dan lain-lain. Keterampilan sosial dan sejenisnya yang belum dimiliki siswa sebelumnya. Dalam contoh kasus di atas, dengan menggunakan pendekatan remedial, guru dapat mengambil tindakan mengajarkan keterampilan berdamai sehingga siswa tadi memiliki keterampilan untuk mengatasi masalah-masalah hubungan antar pribadi. Keterampilan berdamai adalah keterampilan yang selama ini belum dimiliki kedua siswa tersebut dan merupakan kelemahan yang bisa memunculkan krisis itu. 3. Yaitu pendekatan preventif. Pendekatan preventif mencoba mengantisipasi masalah generik dan mencegah terjadinya masalah itu. Masalah-masalah yang dimaksud seperti putus sekolah, berkelahi, kenakalan, perokok, dan sejenisnya yang secara potensial masalah itu dapat terjadi pada siswa secara umum. Model preventif ini didasarkan kepada pemikiran bahwa jika guru atau pembimbing dapat mendidik siswa untuk menyadari bahaya dari berbagai kegiatan dan menguasai metode untuk menghindari terjadinya masalah itu, maka pembimbing akan dapat mencegah siswa dari perbuatan-perbuatan yang membahayakan tersebut. Berbagai teknik dapat digunakan dalam pendekatan ini termasuk mengajar dan memberikan informasi. Dalam contoh kasus tadi, jika guru menggunakan pendekatan preventif, dia akan mengajari siswa untuk bersikap toleran dan memahami orang lain sehingga dapat mencegah munculnya perilaku agresif tanpa menunggu munculnya krisis terlebih dahulu. Yang keempat yaitu pendekatan perkembangan, merupakan pendekatan yang lebih mutakhir dan lebih proaktif dibandingkan dengan ketiga pendekatan sebelumnya. Pembimbing yang menggunakan pendekatan ini beranjak dari pemahaman tentang keterampilan dan pengalaman khusus yang dibutuhkan siswa untuk mencapai keberhasilan di sekolah dan di dalam kehidupan. Berbagai teknik dapat digunakan dalam pendekatan ini seperti mengajar, tukar informasi, bermain peran, melatih, tutorial, dan konseling. Dalam contoh kasus tadi, jika guru menggunakan pendekatan perkembangan, dia sebaiknya menangani anak tadi sejak tahun-tahun pertama masuk sekolah, mengajari dan menyediakan pengalaman belajar bagi anak itu yang dapat mengembangkan keterampilan hubungan antar pribadi yang diperlukan untuk melakukan interaksi yang efektif dengan orang lain. Oleh karena itu, di dalam pendekatan perkembangan keterampilan dan pengalaman belajar yang menjadi kebutuhan siswa akan dirumuskan ke dalam satu kurikulum bimbingan atau dirumuskan sebagai layanan dasar umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Cahyani dengan NIM 2109794. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai strategi bimbingan dan konseling. Nah, adapun menurut Blocher and Biggs di dalam bukunya yang berjudul Counseling Psychology and Community Setting, strategi ini dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama itu disebut strategi direktif, di mana proses bimbingan dan konseling ini akan berpusat pada konselor. Nah, dengan memberikan perbaikan serta pengalaman baru, di mana peserta didik ini harus bisa merubah kehidupan mereka tanpa melihat bagaimana masalah mereka. Nah, adapun strategi yang kedua ini disebut strategi non-direktif, di mana dalam proses bimbingan dan konseling ini, konselor akan memberikan arahan kepada peserta didik agar lebih aktif dalam menyelesaikan masalahnya, atau bisa juga disebut berpusat pada klien. Nah, biasanya dilakukan pendekatan serta umpan balik sehingga dapat menolong klien tersebut menyadari apa yang telah ia lakukan serta belum melakukan, atau apa yang telah ia
ia pikirkan dan belum dipikirkan. Nah, adapun strategi pelaksanaan bimbingan dan konseling ini memiliki 4 komponen program. Yang pertama itu ada strategi layanan dasar, di mana di dalamnya terdapat bimbingan klasikal. Ini ditujukan untuk semua siswa. Nah, dalam bimbingan klasikal ini menuntut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para siswa. Bisa dilakukan dengan memberikan orientasi serta informasi mengenai berbagai hal yang bermanfaat bagi siswa. Nah, yang kedua ini ada bimbingan kelompok, di mana konselor di sini akan memberikan layanan kepada siswa dengan membagi siswa-siswa tersebut ke dalam jumlah kelompok-kelompok kecil. Nah, ini tuh ditujukan untuk merespon kebutuhan minat serta bakat para siswa. Adapun topik yang didiskusikan itu bermacam-macam, misalnya bagaimana belajar yang efektif, bagaimana agar bisa lulus ujian dengan nilai yang memuaskan, dan masih banyak lagi. Yang ketiga itu ada berkolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas, di mana di sini konselor akan bekerja sama dengan para guru atau yang dekat dengan siswa tersebut untuk memperoleh informasi tentang siswa yang bersangkutan, bisa tentang kepribadiannya, bagaimana saat ia di kelas, kehadirannya, keaktifannya, dan masih banyak lagi. Lalu yang selanjutnya itu ada berkolaborasi dengan orang tua, di mana kerjasama ini ditujukan agar bimbingan terhadap para siswa itu tidak hanya dilakukan pada lingkungan sekolah, namun juga dilakukan di lingkungan rumah, dan tentunya kerjasama ini diharapkan akan menjadi tukar pikiran yang dilakukan oleh konselor dengan orang tua, sehingga nantinya akan membantu untuk mengembangkan potensi siswa tersebut untuk dapat memecahkan masalah yang ada pada diri siswa tersebut. Yang kedua ada strategi layanan responsif, di mana di dalamnya terdapat konsultasi. Nah, di sini konselor itu akan memberikan layanan konsultasi kepada orang tua atau guru dalam hal membangun kesamaan persepsi dalam memberikan bimbingan kepada para siswa. Nah, yang kedua ada konseling individual atau kelompok. Nah, ini tuh ditujukan untuk membantu para siswa yang tengah mengalami kesulitan dalam hal perkembangannya. Para siswa ini akan dibantu untuk mengidentifikasi apa masalahnya, penyebabnya, hingga solusi dan jalan alternatif. Konseling ini bertujuan agar siswa tersebut dapat saling mengemukakan masalah mereka, kemudian para siswa lainnya akan memberikan masukan atau bahkan pendapat. Yang selanjutnya ada referral atau rujukan dan alih tangan. Hal ini terjadi apabila konselor tersebut tidak mampu menangani kasus tersebut sehingga dialih tangankan kepada pihak yang berwenang atau kepada psikiater, dokter, hingga psikolog. Biasanya ditemukan pada kasus narkoba atau kasus kriminalitas lainnya. Lalu yang selanjutnya bimbingan dengan teman sebaya atau peer guidance. Bimbingan ini dilakukan oleh siswa terhadap siswa lainnya, di mana siswa tersebut sebelumnya akan diberikan pelatihan oleh konselor tersebut. Nah, di sini siswa tersebut akan berperan sebagai mentor serta konselor untuk membantu siswa lain dalam menyelesaikan masalahnya. Nantinya informasi tersebut akan disetorkan kepada konselor yang bersangkutan. 3. Mengenai strategi pelayanan perencanaan individual, di mana yang pertama ada pelayanan individual atau kelompok, di mana konselor ini bersama-sama dengan siswa menganalisis juga menilai keterampilan serta prestasi belajar siswa. Nah, konselor ini akan membantu siswa untuk menganalisis kelemahan yang ada pada dirinya. Lalu yang kedua ada individual or smart group advisement, di mana konselor ini akan memberikan nasihat atas hasil penilaian dirinya terhadap siswa tersebut, pendidikannya serta karir yang diperolehnya untuk dirumuskan tujuan serta merencanakan kegiatan yang dapat menunjang pengembangan dirinya. Lalu yang terakhir ada strategi untuk dukungan sistem, di mana ada 2 di sini. Yang pertama itu pengembangan profesional, di mana sang konselor tersebut akan terus mengupdate dan ilmu pengetahuannya serta keterampilannya melalui service training, aktif dalam organisasi yang ada di profesi tersebut, aktif dalam kegiatan ilmiah,
dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir itu pemberian konsultasi serta berkolaborasi, di mana konselor ini memerlukan konsultasi serta kolaborasi dengan guru, orang tua, bahkan staf sekolah guna memperoleh informasi serta umpan yang baik tentang bagaimana layanan yang telah ia berikan sebelumnya, sehingga nantinya akan informasi tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja dirinya sendiri. Hal ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi perkembangan siswa, serta meningkatkan kualitas bimbingan serta konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Sumirahayu dengan NIM 2160616. Sekarang kita akan menganalisis kasus menurunnya motivasi belajar siswa di masa pandemi COVID-19. COVID-19 telah menjadi pandemi dunia yang penyebarannya begitu cepat dan mengkhawatirkan, yang mengakibatkan pemerintah harus mengambil kebijakan yang bertujuan untuk memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara menerapkan kebijakan social distancing atau PPKM. Salah satunya adalah belajar dari rumah. Banyak yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran secara daring. Tidak adanya semangat siswa dalam pembelajaran secara daring dan kurangnya bersosialisasi dengan lingkungan dan teman sebaya, sehingga menyebabkan menurunnya motivasi belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran. Motivasi belajar adalah faktor psikis yang bersifat non-intelektual dan peranannya yang khas adalah dalam hal penumbuhan gairah, merasa senang, dan semangat untuk belajar. Untuk menghadapi kasus ini, dapat melakukan pendekatan remedial untuk memperbaiki kelemahan siswa, yaitu menurunnya motivasi belajar dan pendekatan perkembangan dengan cara guru mengajar dan memberi informasi untuk meningkatkan penguasaan teknologi pada siswa. Diperlukan juga strategi bimbingan dan konseling, yaitu strategi layanan dasar berupa berkolaborasi dengan guru mata pelajaran atau wali kelas untuk menggunakan metode dan media pembelajaran yang disenangi siswa, dan berkolaborasi dengan orang tua agar rumah menjadi tempat belajar yang kondusif, dan menggunakan strategi layanan responsif agar siswa dibantu untuk mengidentifikasi masalahnya, penyebab hingga solusi. Selain itu, dapat juga menggunakan strategi pelayanan perencanaan individual dengan memberi nasihat sesuai perencanaan karir siswa di masa depan, sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Sekian penjelasan dari